Terima kasih kepada Saudara Sekdes yang telah menyampaikan arahan kepada kita dalam kesempatan yang mulia ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk sesi acara terakhir, yaitu ceramah atau tafsir agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Hambali Sinaga SPDI MPD. Namun sebelumnya, dalam kesempatan ini kami mengambil kesempatan, tentunya sebelum acara ini berlangsung, kami telah kontak dengan Saudara Hambali atau Saudara Hambali bahwa dalam kesempatan atau malam ini kami akan melakukan siaran langsung atau rekaman YouTube. Insya Allah dalam kesempatan ini kami juga mempromosikan diri sebagai YouTuber pemula. Harapan kami kepada seluruh hadirin, para undangan daripada ahli bait, sebelum mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Hambali Sinaga SPDI MPD, jangan lupa tonton terus channel kami, channel Sami. Dan bagi siapa saja yang baru saja menonton, kami ingatkan kembali lagi, subscribe, like, and share. Baiklah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Ustaz. Tempat dan waktu kami sediakan. Tapi ini tengok oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita
kebahagiaan di dunia ini, kebahagiaan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah, karuniakan kepada kami ya Allah kebahagiaan dunia yang baik, bukan saja kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang dibarengi dengan kebaikan. Hari ini Allah titipkan kepada kita kehidupan di dunia ini. Seyogianya kehidupan di dunia ini kita bawa dengan kebaikan. Hari ini Allah titipkan kepada kita jabatan. Sebaiknya jabatan itu kita bawa kepada jalan kebaikan. Hari ini Allah titipkan kepada kita harta. Sebaiknya harta itu kita bawa ke jalan kebaikan. Hari ini Allah titipkan kepada kita tenaga, kekuatan, pikiran, ide, maka semuanya itu kita bawa kepada hasanah, kepada kebaikan. Berapa banyak hari ini manusia diberikan kekuatan, manusia diberikan jabatan, manusia diberikan harta, manusia diberikan kekuasaan dan lain sebagainya. Namun mungkin ada yang salah langkah, ada yang salah jalan untuk menjalankan amanah Allah tersebut. Kemudian selawat dan salam, mari kita bersama-sama untuk mengambil keberkahan daripada pesta Walimatul Khitan saudara kami Hari Cahyono, untuk mengambil keberkahan dalam resepsi khitan. Mari kita membaca salawat, mari kita bersalawat, sehingga salawat kita tersebut membawa keberkahan, sehingga salawat kita tersebut membawa ketenangan bagi kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu. Ayo bapak-bapak ibu-ibu, sallallahu. Ibu-ibu yang sedang di dapur bersalawat, sallallahu ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Seluruh malaikat berselawat kepada Nabi. Allah selawat kepada Nabi bentuk kasih sayang Allah. Malaikat berselawat kepada Nabi, meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-maghfirah, ar-rahmah, al-maghfirah. Dan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu, wasallimu taslima, sampaikan salam kemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hari ini negeri kita masih damai,
malam ini, malam kemarin, bulan kemarin, tengah malam, waktu subuh, waktu zuhur, kita tidak pernah mendengar suara letupan bom. Kita tidak pernah mendengar gencatan senjata. Tapi bagaimana hari ini keadaan saudara kita yang ada di bumi Palestina? Subhanallah, luar biasa. Kalau hari ini kita mengetahui apa hubungan Palestina dengan Indonesia, apa hubungan Palestina dengan agama, hubungan kita bukan saja bahwa Palestina itu adalah saudara-saudara kita yang ada muslim dan mujahidin di sana, tetapi perlu kami sampaikan di malam yang mulia ini bahwa di Palestina ada satu masjid yang disebut dengan Masjidil Aqsa, masjid yang dimuliakan oleh Allah nomor 3 setelah Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjidil Aqsa Palestina. Masjidil Aqsa Palestina, barang siapa yang sholat satu kali di Masjidil Aqsa Palestina, maka lebih mulia 1000 kali kita sholat di luar daripada Masjidil Aqsa Palestina. Begitu juga apalagi kanun yang ada di Palestina, Masjidil Aqsa Palestina, tempat persinggahan Nabi sewaktu Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Masjidil Aqsa Palestina disebut oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Palestina. Malam ini kami dari Ormas Islam yang ada di Aceh Singkil, hari ini kami sudah menggalang dana untuk kaum muslim yang ada di Palestina. Nanti mungkin di pertengahan atau nanti di akhir, bagi kita yang ada mempunyai kelebihan, malam ini mungkin kita ada membawa uang 2.000 rupiah, 1.000 rupiah. Insya Allah hari Ahad nanti kami akan menggalang dana di persimpangan yang ada di Ribo. Begitu juga malam Ahad saya mengisi Maulid Nabi di Musalla Simpang Kosong masjid. Di situ nanti juga akan menggalang dana. Begitu juga malam Kamis kami mengisi tausiah di Sultan Dola. Begitu juga minggu pertama bulan 11 kami mengisi ceramah di Sabah 0 km. Hari ini di mana saja kami sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa bila seandainya mereka tinggalkan Masjid Al-Aqsa, mereka tinggalkan Palestina 75 tahun yang lalu, mungkin Masjid Al-Aqsa sudah dirubah menjadi cap salib. Kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka luar biasa. Hari ini dentuman senjata tidak ada, bom tidak ada, sesuatu yang menyakitkan bagi kita untuk berangkat dari rumah menuju masjid kita, tidak ada yang masalah bagi kita. Mereka coba kita lihat, coba kita perhatikan, di waktu sedang kontak senjata mereka tidak peduli. Kadang-kadang sedang salat ditendang, kadang-kadang sedang salat ditembak. Mereka tidak lagi takut yang namanya dengan mati. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 penyakit umat akhir zaman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari akhir zaman aku tinggalkan 2 penyakit yang melekat di dalam hati mereka. Apa 2 penyakit tersebut?
hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kita kepada dunia luar biasa, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak lagi bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Apa katanya di luar sana? Mencari yang haram saja Ustaz hari ini susah, apalagi yang halal. Mencari yang haram saja hari ini Ustaz susah. Mereka tidak lagi peduli membawa satu keluarga mengambil berondol, sedangkan itu sudah jelas mengambil berondol itu belum ada pengumuman resmi dari perusahaan. Coba lewat menyeberang lain, mbah anak, mbah kela, mbah pemain, mbah istri, mbah bodoh, sama-sama. Manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Subhanallah. Mari, yang kedua, penyakit yang ada dalam hati manusia itu adalah wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Apakah kehidupan di dunia itu sesuatu yang melalaikan kita, sesuatu yang menjauhkan kita, sesuatu yang jauh kita dari Allah, sesuatu yang jauh kita dari rasa takut kepada Allah? Itulah kehidupan dunia. Apa yang kita miliki hari ini membuat kita rasa takut kepada Allah. Bagi kami hari ini dititipkan oleh Allah ilmu. Ketika ilmu yang ada dititipkan oleh Allah, kami tidak mampu menyampaikan kebenaran, kami tidak mampu menyampaikan yang hak. Kami takut ketika kami menyampaikan kebenaran, kami nanti akan diasingkan, kami nanti akan dijauhkan, kami nanti akan dikucilkan. Ini juga bagian daripada takut. Seolah-olahnya apa yang kita rasakan pada hari ini itu pemberian dari makhluk, padahal jelas dan sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan kepada kita apa saja yang ada kepada kita pada hari ini, apa saja yang kita rasakan pada hari ini, susah, senang, suka, duka, bahagia, sedih, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kampung atau yang mewakili Bapak Sekretaris Kampung. Begitu juga kita muliakan Abang kami Ridwan, Kepala Kampung yang terpilih. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 28 ya, atau 26, tanggal 28 November akan dilantik secara serentak keseluruhan. Semoga diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin. Nawaitu ikhlas karena Allah. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijadikan bagaimana jabatan itu sebagai jalan mempercepat kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan menghalangi kita untuk suatu hambatan kita nanti menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita hormati pemuka agama, pemuka adat, abang kami Syahidin Sinaga sebagai imam masjid, dan begitu juga saudara kami, abang kami Yuli Hardin, sarjana agama yang berhadir di tengah-tengah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar daripada saudara kami Hari Cahyono yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang tua
yang berhadir, seluruh ahli famili keluarga besar yang ada di rumah ini, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada tahun 2023 perlu kami sampaikan, pada tahun 2023 ini terhitung besok Jumat, besok adalah Jumat yang ke-43. Dari hitungan besok Jumat yang 43, berapa kali kita Al-Fajr? Di mana kita waktu itu? Ini menjadi evaluasi kepada kita. Jangan kehidupan kita di dunia ini semakin tahun semakin jauh dari Allah. Semakin ditambah umur kita menurut hitungan kita, namun kita semakin jauh dari Allah. Semakin ditambah umur kita, semakin banyak negeri yang kita lihat, kampung yang kita lihat. Apalagi Aceh Sipil baru saja mengadakan muzakarah Asia Tenggara. Ini menjadi spirit bagi kita, menjadi semangat bagi kita, menghadirkan ulama-ulama sufi Asia Tenggara. Ini bisa memberikan warna yang positif. Aturan sudah cukup di Aceh Sipil ini. Makanya sering saya sampaikan, ada aturan yang sudah jelas, ada rakyat, ada aturan, ada undang-undang, ada yang mengeksekusi aturan itu. Cukup. Ada pimpinan, ada rakyat, ada aturan. Apa yang tidak diatur di bumi Tua ini? Baru-baru ini 2022 sudah ditandatangani kanun tentang ketertiban umum. Cukup di situ. Mulai daripada ternak sudah diatur. Cukup. Lengkap sekali di situ. Mulai daripada hiburan malam sudah diatur. Cukup dan sangat cukup. Itu aturan, kanun, perundang-undangan sudah lengkap. Ada undang-undang, ada aturan, ada rakyat. Begitu juga ada pimpinan. Berapa hari yang kita jalani selama 2023 ini? Tidak banyak Bapak, 317 hari. Nanti sampai di rumah hitung, kalender hitung 317 hari. Berapa Jumat semuanya? 52 kali Jumat. Berapa Jumat yang sudah kita jalani? 43 kali Jumat dengan besok. Habis tutup buku 2023. Ya Allah, rupanya besok sudah 43 kali Jumat. Seingat saya baru 2 kali saya Jumat. Jadi ya Allah, rupanya sudah 43 kali Jumat. Sepengetahuan saya baru 10 kali saya Jumat. Hilang 33 kali Jumat. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita khawatirkan? Baginda Rasulullah SAW sampaikan, ada 5 perkara, yang 5 perkara ini Nabi khawatir, Nabi takut apabila 5 perkara ini ada di tengah-tengah masyarakat. Coba, bukan saja pejabat yang takut, Baginda Rasulullah mengkhawatirkan jangan sampai 5 ini ada di tengah-tengah kaum muslimin dan muslimat, khususnya Kabupaten Aceh Sipil. Jangan sampai ada yang 5 ini.
Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Apa yang 5 macam tersebut? Ada 5 macam, ada 5 perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi. Jangan sampai yang 5 perkara ini ada di bumi Aceh Sikil. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di bumi Aceh Sikil sudah ada perbuatan keji, kejahatan, sudah ada perbuatan zina. Coba kita lihat dampak negatif dan positif hiburan malam. Coba kita lihat, makanya perlu ditertibkan. Baru-baru kemarin kami sampaikan sama Bapak Kapolres, kami sampaikan sama Pak PJ Bupati. Baginda Rasul menyampaikan, "Marra aminkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa saja di antara kita, laki-laki atau perempuan, tua dan muda, pejabat atau rakyat, melihat satu kemungkaran itu, jurus apa yang pertama yang kita lakukan? Cegah lewat tangan. Apa itu tangan? Kekuasaanmu. Yang berkuasa, cegah. Buat aturan selagi pena masih tajam, mata pena masih tajam. Buat aturan kampung. Begitu azan berkumandang, tidak boleh lagi duduk di warung kopi, tutup warung. Kenapa banyak? Ayo kita jadikan Gosok Telaga Barat ini menjadi pilot project, menjadi kampung percontohan, baik di bidang kemasyarakatan, di bidang ibadah. Ayo bersama kita berikan dukungan kepada kepala kampung yang terpilih. Tidak ada lagi nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak ada lagi. Yang ada kepala kampung kami sekolah. Itu selesai. Coba kita lihat, selesai, berakhir. Begitu nanti dilantik pada tanggal 28 November, selesai. Tidak ada lagi firqah, tidak ada lagi kelompok. Rangkul semua, jadikan sumber daya manusia yang ada di Gosok Telaga Barat ini. Ayo untuk membangun ini yang terbaik. Ketika di negeri ini sudah ada perbuatan keji, ketika di negeri ini sudah ada perbuatan zina, maka Allah akan turunkan wabah berbagai macam penyakit. Ini coba kita lihat, di Aceh Sikil sudah ada demam berdarah ya, DBD sudah ada korban. Coba di Aceh Sikil terus kebakaran. Kemarin itu spontan, ini hari ini tadi di Tanah Merah, terus di Paciboy ya pernah. Coba lihat, kalaupun itu tidak wabah penyakit zahir, tapi ketika perbuatan keji sudah banyak di negeri Sikil ini, zina sudah merajalela. Coba lihat, jangan dibiarkan anak-anak muda kita santai duduk berdua. Mulai dari diri kita, ibda binafsik. Makanya sering saya sampaikan, umat Islam pada hari ini westernisasi ke barat-baratan, masih pun bertunangan sudah kayak suami istri. Coba lihat, apalagi gaya-gaya barat yang kita bawa pada hari ini. Foto prawedding, belum nikah sudah nampak di foto undangan pegang-pegangan. Itu hukumnya haram. Fatwa
Majelis Ulama Indonesia, foto prawiddin yang dibuat di undangan itu, kalau anak kita belum nikah itu hukumnya haram. Aku maunya Ustaz, ada baliho dipampang di masuk tamu, ada undangan, sudah dia nampak berdua, nikahkan dulu anak baru, pesta. Ini yang tidak bagus. Ini yang diharapkan oleh agama. Bagaimana kita mengangkat takbir Allahu Akbar? Dalam undangan apa diselipat? Turut mengundang haji sekolahan, turut mengundang ustaz sekolahan. Coba orang yang sudah wafat pun turut mengundang. Coba bayangkan, kena dia. Lo pergi dah hai, coba. Kalau dia belum ijab kabul itu belum sah. Kalau masih bertunangan belum bisa dibawa kemana-mana, haram. Resepsi pernikahan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah nikah. Wisuda itu sunat, yang wajib itu adalah sidang. Nih, jelas, kau bapak, jelas ya. Ayo kita mulai. Jangan sampai bila perbuatan keji, perbuatan zina sudah merajalela di bumi Aceh Singkil, maka Allah akan turunkan wabah penyakit, berbagai macam penyakit. Kalaupun badan kita sehat, tapi penyakit batin kita ada. Ini yang paling parah Bapak Ibu. Kalau sakit badan kita, mungkin kita bisa bawa ke tempat dokter apa? Dokter Robinson. Bisa kita bawa sama Pak Dokter. Tapi kalau yang rusak di dalam, Masya Allah, iri, dengki, sombong, khianat, takabur, berdendam. Ini penyakit yang tidak ada didapat di apotik. Cari apotik, tidak ada obatnya itu. Iri, dengki, sombong, yang apalagi ini ya, apalagi kita sudah boleh tahapan-tahapan ini. Nah ini, jangan menghalalkan segala cara. Ayo, coba kita lihat kemarin. Begitu kemarin pemilihan kepala kampung, pesta pora Mbah Dukun, di mana ada terdengar dari Pak Barat, dari Tiga Lingga, dari Karo, Beras Pagi, dari Sibolga. Nah ini harus begini nih, harus begini nih, harus buat sesajen ini. Nah ini, coba. Ini yang kita lakukan selama ini bertahun-tahun. Hari ini usia kita sudah menuju maghrib, Isya sudah 60 tahun, 70 tahun. Namun ini masih sesuatu yang biasa kita lakukan. Ini sering saya sampaikan ini. Sering saya sampaikan. Besok saya khatib di Masjid Baitur Rahim sedikit. Hari Jumat. Ya kita ubah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, udkhulu bisilmi kafah. Masuklah kita ke dalam agama Islam itu secara kafah. Apa itu kafah? Komprehensif, totalitas, keseluruhan. Islam itu bukan mengajarkan sholat saja, puasa saja, zakat saja, haji saja, termasuk diajarkan oleh Islam bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Jangan salah. Jangan salah. Ini kami sedang mengusulkan ini. Berawal dari caleg membaca Al-Quran,
juga para caleg, kami sudah usulkan ke MPU seluruh caleg dan tim sukses disumpah dengan Al-Quran. Nih, siapa enggak ini? Bagaimana disumpah? Supaya jangan money politik, dipaksakan dirinya untuk dipilih. Sering saya sampaikan, yang salah siapa Ustaz? Rakyat apa caleg? Caleg. Coba seluruh caleg sepakat, jangan kasih uang. Sepakat. Kemana rakyat memilih? Pasti orang yang berkualitas, betul? Pasti orang yang jelas programnya. Coba lihat catatan sejarah di spontan. Non muslim kepala kampung. Spontan. Kemarin kita kawal di Danau Paris. Biskan selama ini Bang? Non, alhamdulillah kemarin Islam. Tak kawal, setunggu-tunggu muslim. Umat Islam itu juga memilih, tidak peduli agamanya, tidak peduli orangnya. Yang kulihat Wani Piro NPWP itu sebenarnya nomor pokok wajib pajak. Itu sebenarnya yang sesungguhnya nomor pokok wajib pajak, tapi diganti nomor Piro Wani Piro. Nomornya berapa? Ininya berapa? Tebal apa enggak? Coba kemarin saya dakwah di sana Bulusiru di Lebutan. Mana orang putra daerah di sini? Gue bilang, mana? Ayo panggil. Ini catatan sejarah bagi kita. Lebih 10 tahun Aceh Singkil kecolongan perwakilan anggota DPR di Banda Aceh. Coba jumlah pemilih yang terbanyak bila dibandingkan di Sumur Salam, tapi di Sumur Salam dapat 4 kursi, di Aceh Singkil nihil. Hebat Singkil itu enggak, tidak ada kehebatan. Coba itunya cuma untuk aku Pak Ustaz. Iya betul, nikmati 300.000 selama 5 tahun makan. Itu kemarin kan sudah perlu sampai ke desa. 300.000 bagi 5 tahun, setahun dapat 60.000. 1 bulan dapat 5.000. 1 hari dapat 167 rupiah. Bonbon pula dapat. Coba, apakah ini tidak dilarang oleh agama? Dilarang. Coba kita lihat orang yang menyogok dan orang yang menerima sogok itu belum lagi disampaikan oleh Nabi berdosa. Ini kan dasar namanya. Ini dasar ini. Kalau masih dosa, masih kita bertobat. Coba, ketika ada orang mencuri berdosa, taubat. Orang membunuh berdosa, taubat. Orang berzina berdosa, taubat. Tapi kalau orang yang ar-rashi wal mutasi, bukan lagi dosa kata Nabi, tapi langsung neraka. Coba, nggak mempan taubat. Ini yang kita lakukan selama ini, satu kebanggaan bagi kita, tertawa-tawa kita. Nah ini pesta demokrasi ini sudah mulai hitung-hitung, dapat DP Honda Yamaha. Tingkat caleg DPRK berapa orang yang caleg? 5 partai terima 5-5-nya. Tambah lagi provinsi, tambah lagi pusat, terkumpullah uang 10 juta. Berangkat ke Rimo langsung muam DP.
belum sampai ke Pacang Dua, tekongan jembatan tabrak mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba rasakan, baru-baru ini kemarin ada orang yang menerima uang pemilihan kepala kampung Pilcikso. Udah begitu dia memilih, diterima uangnya itu berlebihan. 3 kandidat, 3-3-nya dia terima. Sudah selesai dia pemilihan, dibongkar orang lah garasi Hondanya itu. Dapat di situ rupanya HP, hilang HP-nya harga 4 juta. Kontan, udah si kontan lah nih. Lewat orang mengohong-ohong. MPP lah nih, mati pelan-pelan. Orang mati langsung, mati pelan-pelan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, apabila di Aceh Singkil kita sudah mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Timbangan sawit, timbangan gula, timbangan emas, timbangan ikan sengaja di stand. Padahal orang pada gue, pada gue sebelah tanggung, dan membuat tempes 50.000. Coba cara garis. Nah, itu sudah berdosa. Di sana harga gula 14.000, di sini 15.000. Banyak orang mengambil yang 14.000. Orang tidak tahu kenapa bisa dijual 14.000. Timbangannya cuma 9 on. Nah, mampu dia menjual 14.000 tapi 9 on. Ini penuh timbangannya 1 kilo 15.000. Wailul lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Awas, hati-hati, hati-hati. 1 on kamu ambil 1 orang pembeli. 1 hari bisa kamu curi kadang-kadang sampai 10 kilo. Berapalah 10 kilo? Coba diuangkan. 10 kilo berapa? Kalau kamu hitung tadi 10.000 1 kilo, kamu curi 10 kilo, cuman kamu dapat 100.000. 100.000 kamu tambahkan 1.000 ke api neraka. Udah, bahaya. Apabila takaran sudah dikurangi, timbangan sudah dikurangi, maka Allah akan turunkan kepada kita masa paceklik. Apa masa paceklik? Krisis. Susah mencari lapangan kerja, susah mencari pekerjaan. Masa paceklik namanya. Masa paceklik. Apalagi hukuman ketika timbangan sudah dikurangi, ketika takaran sudah dikurangi. Allah hadirkan kepada kita pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Nah, coba di samping berdosa, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, pertama hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tanah kita menjadi tandus, tanah kita orang ini subur, tanah kita tidak lagi subur. Begitu juga masa paceklik, masa susah kehidupan ini hukumannya yang di Timur Tengah pada hari ini. Coba kita lihat, belum selesai satu negara ini, konflik satu negara ini, belum selesai satu kasus ini, muncul satu kasus ini. Dan yang terakhir yang dikhawatirkan oleh Nabi, ketika para pemimpin kita berhukum jahiliyah, hukum tidak lagi ditegakkan, hukum tidak lagi dipatuhi,
hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika berada kepada orang lemah, hukum itu tajam. Ketika hukum kepada orang-orang hebat, hukum itu tumpul. Apa yang terjadi pada hari itu? Maka Allah akan turunkan kesengsaraan, kemelaratan kepada kita. Saudaraku muslimin, para jamaah walimatul khitan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita introspeksi diri. Mari kita bersama-sama. Kita adalah pemimpin dalam rumah tangga, Bapak. Kita adalah imam dalam rumah tangga. Cukuplah amal ibadah kita saja yang kita pedulikan. Kita tidak peduli terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita tidak peduli terhadap lingkungan kita. Makanya di kesempatan yang sangat berbahagia ini, apa hak anak atas orang tua? Orang tua mempunyai kewajiban kepada anak. Di antaranya pada malam ini akan saya sampaikan, kewajiban orang tua kepada anak adalah memberikan anak nama yang baik, nama yang benar. Nama itu adalah doa. Aku tidak tahu namanya Pak Ustadz, tanyakan kepada yang tahu. Jangan asal bahasa Arab. Namanya bahasa Arab, tapi nama yang salah menurut arti daripada bahasa Arab. Ayo, jangan terkontaminasi dengan artis-artis yang tidak jelas moralnya, akhlaknya. Nih, diberikan nama yang baik. Setelah lahir 7 hari anak diberikan nama yang baik, dan selanjutnya dipotong 2 ekor kambing kalau laki-laki, kalau perempuan 1 ekor kambing, dan hari yang ke-7 ditabalkan namanya dan diakikah, dicukur rambutnya, ditimbang rambutnya itu, maka dijadikan dia sebagai sedekah. Kita jadikan dia untuk sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Ini kewajiban kita orang tua. Apalagi hak penyusuan, diberikan susu ASI dari ibunya 2 tahun, itu hak anak. Kewajiban orang tua diberikan ASI yang cukup, hak penyusuan, begitu juga hak pengasuhan. Diasuh anak kita sesuai dengan adat istiadat kita yang berlaku. Bila seandainya anak kita sudah saatnya kita ajarkan untuk mengaji, kita ajarkan dia. Ini kewajiban kita. Selanjutnya kewajiban kita, hak anak kepada orang tua. Kewajiban orang tua kepada anak, diberikan anak mendapat kasih sayang. Kasih sayang, jangan dibiarkan anak dibiarkan lepas begitu saja, tanpa didikan agama, tanpa didikan akhlak. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi pernah sampaikan kepada kita, ada 4 kelemahan generasi yang sangat berbahaya apabila ini kita tinggalkan. Jangan sampai ya, gosong telaga barat ini, jangan sampai ada 4 macam yang kita tinggalkan kepada generasi kita. Yang pertama, lemah akidah. Inilah orang yang tidak bisa membedakan lagi mana yang halal, mana yang haram. Akidahnya lemah, sehingga walaupun yang calon diucap salib dia tak bumi, asal keluar. Akidah, awas, hati-hati. Ada 5 propaganda orang liberal, ada 5 propaganda orang sepilis. Apa itu sepilis? Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ini lebih berbahaya daripada virus corona. Belum ada ditemukan antinya. Ini yang sangat berbahaya. Yang pertama,
kita dipropaganda dengan kepemimpinan. Ini hati-hati. Untuk apa pemimpin itu Islam kalau korupsi? Untuk apa pemimpin itu Islam kalau tidak memajukan kampung? Hati-hati. Untuk apa pemimpin itu Islam kalau tidak memberikan bantuan? Lebih baik memilih pemimpin yang bukan Islam asalkan membangun kampung. Lebih baik memilih, makanya kemarin ada tulisan saya buat, hukum memilih pemimpin kafir. Ada saya buat kemarin itu, sengaja saya buat. Itu saya bertanggung jawabkan, bukan asal-asal saya buat. Sengaja saya buat opini, saya sebarkan di medsos, di media sosial, hukum memilih pemimpin kafir. Hati-hati. Hati-hati dan waspada. Ini kita diberikan virus pemikiran kepada kita. Makanya hari ini perang yang kita hadapi pada hari ini bukan lagi perang fisik, perang badar, tapi yang kita hadapi pada hari ini adalah perang pemikiran, perang urat saraf. Itulah disebut di dalam bahasa Arab hajmul fikri, perang pemikiran. Dipoles kita. Satu, apa? Virus liberal hari ini ditebar di tengah-tengah komunitas Islam, memilih pemimpin Islam. Apa dihembuskan kepada kita? Ini yang tadi. Pokoknya aku gak peduli Islam agamanya, tidak Islam, itu gak peduli saya itu. Pokoknya siapa yang memberikan aku bantuan, ini kalau kami terima bantuan untuk daya banyak itu. Hari ini di Aceh ini banyak bantuan dari Wahabi. Banyak. Sudah banyak pesantren di Aceh ini menerima bantuan dari Wahabi. Tanda tangan, buat surat kontrak, dibantu 2 miliar, 3 miliar. Coba. Tapi disusuk, kurikulumnya harus dibawa. Coba. Apa yang kita lihat pesantren Az-Zaitun? Coba. Masya Allah, tergiur kita. Fasilitasnya, gedungnya luar biasa. Apa yang terjadi pada hari ini? Jangan terlena, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sudah kami temukan satu pendapat bahwa tidak lagi perlu salat. Sudah tidak perlu lagi salat. Bagi orang yang masih ruku, sujud, iktidal, itu belum sampai kajiannya. Salat itu nggak perlu lagi ruku, sujud, iktidal. Coba bayangkan. Paham dari mana itu? Coba. Nabi sampaikan as-salatu li-dzikri. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu bagaimana aku salat. Bagaimana Nabi salat? Coba. Berdiri betul, mengangkat takbir, Allahu Akbar. Bagaimana cara ruku? Nabi saja masih melakukan sholat seperti itu. Ketika ditanya istrinya Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, berapa rakaat jumlah rakaat Nabi? Tidak terhitung berapa banyak rakaat Nabi, sampai bengkak dengan lututnya. Coba. Nabi sudah dijamin ahli surga. Nah, ini. Nabi sudah dijamin ahli surga, kekasih Allah, Habibillah. Salatnya nggak kurang,
Jumatnya tidak pernah tinggal, sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal. Orang yang sudah dijamin ahli surga, sholatnya di masjid berjamaah. Kita belum ada satupun orang yang menjamin ahli surga. Sholat kita di mana? Subuhnya di mana? Zuhurnya di mana? Asarnya di mana? Maghribnya di mana? Isyanya di mana? Makanya sering saya sampaikan dan berkali-kali saya sampaikan, satu perbuatan yang ringan dikerjakan, itulah orang yang meninggalkan sholat. Ringan nggak berat. Ringan udah menahan dari sholat. Ringan. Coba, ini sudah kita isya, rasakan saja. Kalau belum isya, sebelum tidur isya. Adakah diberikan kemudahan bagi kita orang meninggalkan sholat karena sakit? Tidak ada. Sudahlah, kamu ini sakit, gak usah kamu sholat. Tidak. Udahlah, kamu ini orang tua, gak usah sholat. Tidak ada. Kamu ini bisulun, gak usah sholat. Tidak. Di mana terakhir kita bisa meninggalkan sholat? Coba kita dengarkan. Di mana terakhir supaya kita bisa meninggalkan sholat? Ketika ruh, nyawa sudah berpisah dengan jasad, itu baru tidak lagi dihitung sholat. Terakhir itu. Terakhir. Mana? Jelas? Ringan ya? Aku tidak mampu berpuasa Pak Ustadz, silakan berbuka. Ibu-ibu yang hamil silakan berbuka. Ibu-ibu yang menyusui silakan berbuka. Ibu-ibu kita, kau bapak yang sakit, yang musafir silakan berbuka. Tapi belum ada ku pelajari, belum ada ku dapat kitabnya. Sudah saya pelajari kitabnya, belum ada saya dapat hadisnya. Orang yang boleh meninggalkan sholat sedangkan dia masih hidup. Terakhir lewat hati. Lewat hati. Ini saja kita robah, gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak. Perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat. Itu saja. Ada perubahan itu. Perbaiki sholat. Bapak, ibu, perbaiki sholat. Itu saja. Insya Allah mudah-mudahan ringan sekali kita. Coba. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Lemah akidahnya lemah. Ini propaganda orang liberal tadi di bidang apa tadi? Di bidang kepemimpinan. Apalagi di bidang sholat. Dimasukkan virus alah sholat masihnya mencuri gondol, sholat masihnya pakai celana pendek, sholat masihnya minum tua, sholat masihnya main apa? Main chip, skater, sholat salah ya. Baik dia itu sedang main skater, main game online, judi, sedang mencuri, salat itu tidak ada penghalang baginya. Makanya sering sampaikan. Nah, menurut paham, mengambil tarekat itu wajib. Bagaimana kita bisa mengingat Allah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kadang-kadang ada yang saya lihat bapak-bapak yang usia 60 tahun letak zikirnya itu illallahnya masih ke kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini salah, batal ini.
fatal. Makanya berguru, ambil tarekat Naqsabandi, ambil tarekat Sakariyah. Di mana la, di mana ila, di mana ha, di mana illa, di mana lafaz Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bapak belum pernah masuk tarekat Naqsabandi. Waktu dia najak sakaratul maut, datang ustaz. Pak, ingat Allah ya Pak, ingat. Di mana dia mengingat Allah? Cuh, bagaimana dia mengingat Allah? Ingat Allah ya Pak di hati. Di mana hati? Di mana? Kalau kita sudah berguru kepada guru tarekat, kita langsung diajari. Ini sering saya sampaikan. Makanya bagi saya, kalau ada imam yang belum masuk tarekat, itu bagi saya tidak sah saya ikut jadi imam. Tidak sah. Allah katanya, di mana sebutan Allah itu? Anak TK juga bisa menyebut Allah. Allah. Coba. Makanya santri saya, anak baru langsung masuk tarekat, langsung saya masuk suluk. Itu santri saya. Masih anak SMP saya masuk suluk, langsung. Kemarin kami suluk, Saban ini kami suluk lagi. Menunggu masuk tarekat itu enggak jadi orang tua dulu. Enggak tahan nanti badannya ustaz. Orang mang kebiasaan ustaz, ni nak cedek kan tidak ni nak. Tahan nang badan mula dipepak muna. Waktu suruh mula dilucak yang menunjukkan doh. Coba. Justru kalau kita salat Bapak, salat itulah yang nanti menjadi benteng kita. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tengah malam buka HP, kita bisa saring, lewatkan. Hari ini susah kita. Gimana susah? Kita menonton ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Das'at Atif, atau ceramah Habib Rizik, dipotong dengan iklan, terbuka orang lain. Yang lebih ngerinya, nggak bisa dilewatkan tunggu detik. Coba disisip, kita semua disisip. Coba lihat. Padahal channelnya kita ambil dari ceramah agama, tapi dimasukkan iklan. Iklannya macam-macam lah. Gimana? Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Generasi kita jangan lemah akidahnya. Yang kedua, lemah ibadahnya. Ini coba lihat. Masjid kita, jamaah kita, coba tengok. Ini ayo, kita siarkan di masjid. Kita umumkan masjid. Bapak-bapak jangan lagi sholat di rumah, ulang nih kita sholat di sapo. Tak tuh. Di dalam masjid penuh dengan hikmah. Di dalam masjid cerita agama, cerita kebaikan. Nabi tidak ada balai pertemuan, balai apanya tidak ada. Nabi di mana membicarakan agama, bermusyawarah di masjid. Di masjid tidak ada ruang sidang, ruang rapat, nggak ada. Di masjid itu. Ayo, jangan sampai lemah ibadah. Yang ketiga yang diwajibkan oleh Nabi, lemah ilmunya. Ini yang terwajarkan.
Saya waktu saya kuliah S2, bayangan saya tidak selesai dengan kesibukan saya. Ya, saya kuliah di UIN Araniri. September kemarin saya selesai, sudah selesai. Alhamdulillah. Ini lagi sedang kuliah di Sumatera Utara, ambil S3. Jadi motivasi kepada anak-anak kita, menuntut ilmu itu tidak ada batasan. Doktor, makanya saya heran kalau anak kita hari ini untuk sekolah, subhanallah, luar biasa. Ini lemah ilmu. Pertama, lemah akidah. Yang kedua, lemah ibadah. Yang ketiga, lemah ilmu, lemah akhlaknya. Bahaya kalau tidak ada ilmunya. Berani dia menghantam, berani dia mencuri, berani dia berbuat kerusakan. Yang terakhir, yang keempat, yang kita khawatirkan nanti generasi muda kita lemah ekonominya. Ini yang sangat berbahaya. Lemah ekonomi, mudah dijual akidah, mudah dijual akidah. Ini perlu kita waspadai, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita hati-hati dan waspada. Hari ini mungkin kita belum bisa melanjutkan pendidikan kita sampai jenjang yang lebih jauh, tapi berikan kesempatan kepada anak-anak kita. Program pemerintah kita pada ini sangat luar biasa. Ada program kuliah, bidik misi, kuliah gratis, dapat uang jajan lagi. Di mana lagi kita dapat itu? Ini luar biasa. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jangan sampai anak-anak kita lemah akidahnya, lemah ibadahnya. Kita cek anak-anak kita maghribnya di mana. Ini yang perlu waspada dan hati-hati supaya kita bisa melihat Aceh Singkil ini ke depan. Tapi kalau kita lihat dan kita perhatikan, perjuangan pemimpin kita 5 tahun yang akan datang ini masih berat untuk menata Aceh Singkil yang lebih baik lagi. Ayo kita berdoa kepada Allah. Allahumma rizukna imaman adilah. Berikan kepada kami Allah pemimpin yang adil, istiqamah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira pengaruh pemimpin itu tidak berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, mazhab Imam Hambali yang hafal hadis 1 juta hadis, beliau berkata dalam musnadnya, satu doa yang diberikan oleh Allah di Aceh Singkil ini, satu doa itu doa yang makbul. Kemanakah kita bacakan, kita arahkan doa kita itu, berikan kepada kami pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Kalau kita doa pemimpin yang salehah, istri yang salehah, cuma kita saja yang merasakan. Tapi kalau kita berdoa berikan kami pemimpin yang adil, insya Allah Bapak Ibu, coba kita lihat apa bedanya nelayan Sibolga dengan nelayan Aceh Singkil. Kenapa nelayan Sibolga yang paling kaya? Kenapa? Alat tangkap ikannya sudah modern, sehingga sampai mereka mengambil ikan Aceh Singkil. Betul? Habis kita tengok tradisional alat menangkap ikan tak? Makanya jangan alergi kepada politik. Kami Pak Ustadz nelayan, ulang campur-campuri kami, ulang kayu-kayu kami, ulang ajak-ajak kami politik. Nelayan, coba. Jangan salah Bapak. Kalau kamu mempunyai pemimpin yang baik, peduli kepada nelayan, pasti nelayan akan disejahterakan, dibuat penganggaran untuk menangkap alat ikan yang modern.
Tadi mak biak-biak kalau setelah gambaran. Coba. Kami Pak Ustadz karyawan, tukang pekerja di satu perusahaan, ulang dilibatkan kami dah. Aduh. Bagaimana ketika pemerintah membahas undang-undang Omnibus Boy, ya? Coba undang-undang tenaga kerja, coba lihat, jangan salah, penjajah Belanda 350 tahun menjajah Indonesia, itu politik. Kenapa kita dijajah? Kami Pak Ustadz dari kalangan Ustadz, dari kalangan pondok pesantren, ulang kami ditarik-tarik di politik. Salah. Ustadznya suruh banyak belajar, dari Ustadznya. Apa yang dirasakan ketika pemimpin tidak berpihak kepada pesantren? Coba. Mulai tahun 2017 sampai hari ini belum pernah ada penganggaran dana operasional untuk pesantren. Cek. Berani saya bertanggung jawab karena saya ketua forum pimpinan daerah di sini. Kenapa sekolah SMK ada dana bos, SMA ada bos, SD ada bos, SMP ada bos? Mau bicara kalau mati kita tentang SMK di dahi, anak pesantren. Untuk Najilah, siapa yang diminta untuk mengirim doa? Anak pesantren, betul? Coba. Salah. Pak Ustadz kami dari kalangan dokter, kalangan medis, dan kami ditarik-tarik ke politik. Salah. Kami dari kalangan guru TPA, ibu-ibu pengajian. Salah. Ibu-ibu mirip Yasin segel wireless. Coba. Baju seragam, jilbab bara. Om bapak, om ibu, jamaah dirahmati Allah, jangan cuman suara kita dimanfaatkan 14 Februari. Foto sudah mulai muncul. Enggak muncul di Dake, 5 tahun yang lalu tadi di Kia beda. Cuti. 5 tahun yang lalu tadi mana mukanya? Kamar luar biasa aja. Kumis lagi jadi yang hubungi aku. Coba Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini mohon maaf ini Bang dah. Itu. Coba Ibu dirahmati Allah. Ini harus kita berpikir cerdas. Ulang dengan dia kali. Betul. Dah kita. Dihargai cuman suara kita waktu 14 Februari. Siap kita dipulihkan lagi tahun. Udah aku salahkan caleg, udah saya salahkan caleg enggak. Dia juga sudah banyak mengeluarkan uang, terjual kebunnya, tergadaikan sapona beng. Insya Allah kita menang kuning. Begitu gila-gila lain. Coba Bapak Ibu dirahmati Allah. Coba kita jangan ambil uangnya sini. Pak Yuliardin, caleg mana? DPR. Ikat. Setelah duduk apa? Komitmen. Hitam di atas putih. Ke notaris Sahraini atau Rahimah Mani. Ditandatangani oleh pimpinan partainya. PKB. Saya tidak mengapakan abangan tidak. Coba. Bila dia tidak menepati janji, kami minta 5 tahun gaji guru kami 4 orang. Contoh ini dah. Bangunkan sekolah kami permanen. Berikan alat tangkap untuk nelayan kami. Siap dia bangun. Kalau siap, ayo.
ke notaris, buat komitmen kontrak politik. Di bawah notaris Rahimah Mani boleh, Syahraini boleh, ditandatangani oleh ketua partainya. Kalau dia macam-macam, pergantian antar waktu, PAW. Coba, di mana ada itu? Nggak ada. Aku kepeng nang bangku, nah coba, ayo. Ini kesempatan bagi kita. 14 Februari menentukan 5 tahun Aceh Singkil, menentukan 5 tahun Indonesia. 14 Februari memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPD, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPRA, memilih anggota DPRK 5. Presiden, DPD, DPR RI, DPRA, DPRK. Itu pada tanggal 14 Februari. 5 kertas dari mereka baca sekali masuk. Warna gesing kali dia. Coba. Jumlah suara yang banyak di Aceh Singkil, melanggeng di Aceh Singkil 3 atau 2 perwakilan kita di DPR. Tapi apa yang terjadi pada hari ini? Fakta, jangan sampai 2 kali kehilangan orang, 3 kali masuk lubang yang sama. Ayo kita bersama-sama. Mungkin pada hari ini saya yang sering-sering terus di mana mimbar pengajian sering saya sampaikan. Saya tidak pernah bosan, walaupun pendengarnya sudah bosan, karena bagi saya ini adalah bagian dari dakwah. Kami tidak bisa merubah secara langsung Aceh Singkil ini, kekuatan kami terbatas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin menurut Bapak belum bisa memberikan warna Aceh Singkil pada 14 Februari. Coba kita lihat satu sejarah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Ada 2 binatang. Pertama, burung pipit. Burung pipit yang kecil dengan paruhnya yang kecil mengambil air. Diambil air, dia terbang ingin memadamkan api yang membakar yang membakar Nabi Ibrahim. Ditertawai, dicibir. Burung pipit, kamu kira dengan paruhmu yang kecil itu, kamu kira bisa kamu padamkan api itu? Jangan harap. Apa kata burung pipit? Wahai saudara semua, memang saya yakin dan percaya dengan setetes air yang kubawa ini. Aku yakin dan percaya aku tidak akan mampu memadamkan api ini. Tetapi di hadapan Allah dan malaikatnya sudah melihat saya bahwa saya berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada keadilan. Satu lagi contoh, cicak menghembus api. Apa niatnya? Supaya api semakin besar. Apakah berpengaruh hembusan cicak? Tidak ada berpengaruh. Akan tetapi ini cicak sudah apa? Sudah berpihak kepada kejahatan. Jangan dikira Bapak Ibu masuk di TPS 14 Februari, Bapak Ibu jangan dikira tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah satu contoh burung pipit yang kecil berpihak kepada kebenaran, walaupun dia tidak mampu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah sudah melihat isi hatinya, sudah berpihak kepada kebenaran. Bila kita semuanya yang hadir pada malam yang berbahagia itu, kita jaga anak gadis kita jaga anak lajang kita didik anak-anak kita. Jam 11 tidak ada lagi anak lajang dan anak gadis keluar rumah. Semuanya kita serentak, semuanya kita sepakat serempak. Insya Allah
aman negeri kita. Aman negeri kita. Aman negeri kita. Makanya waktu saya tugas di WH wilayatul Hisbah, ketika kami razia, subhanallah, apalagi di pantai-pantai Cemara sana, mohon maaf saya sampaikan ini Bapak, ya Allah, enggak sewajarnya saya sampaikan di mimbar yang terhormat ini, tapi itulah fakta Aceh Singkil. Itu fakta. Jina terang-terangan. Anak siapakah itu? Kadang-kadang saya melihat sedih saya. Ya Allah, anak siapakah ini? Di manakah sekarang ayahnya? Di manakah sekarang emaknya? Mungkin emaknya lagi sedang bertawajuh. Mungkin ayahnya lagi sedang berzikir. La ilaha illallah. Anaknya dizikirkan di bawah pohon cemara. Sedih saya melihatnya sebenarnya. Ini barangkali penguatan, pengawasan. Perlu pengawasan para Satpol PP dan WH. Kadang-kadang juga kasihan ketika melaksanakan razia, ketika melaksanakan turun ke lapangan, jangankan untuk minyak, minum pun susah. Bagaimana kekuatan ketika pengawasan kita mampu? Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita berdoa. Ini tanggung jawab kita. Negeri Batuah Aceh Singkil ini bukan saja tugasnya pemimpin, tapi ini adalah tugas kita bersama. Ibda binafsik. Gitu juga kami sampaikan kepada kita orang-orang tua. Mari kita jaga generasi emas kita. Mari kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita meninggal dunia menutup mata, ditutup kita dengan kain putih yang tidak ada warna, yang tidak ada harga, yang tidak bernilai harganya. Kita tinggalkan istri kita belum salat, kita tinggalkan istri kita belum memakai jilbab, kita tinggalkan anak gadis kita masih pakai celana-celana ketat, kita tinggalkan anak gadis kita masih dibonceng oleh orang yang lain. Bangga anak gadisnya dibonceng di malam Ahad. Ini bangga dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izinnya Pak, izinnya Bu, ku bawa dulu anak ibu ya. Kemana? Ke Rimo. Untuk apa? Untuk pasar malam. Bangga kita, bangga kita. Bawalah nak. Ya Allah, anak ayam kuku nggak ku kasih itu, anak ayam itu. Ku balikin anak-anak medan kalau ku boleh. Ini anak gadis, cuman dengan modal sate Padang, di Mbah Nanan sate Padang, nggak tercerita kamu si bapak Anda, dah orang beriman tadi gua, bangga. Ayo, mari kita sepakat, kita jaga generasi muda kita. Siap? Siap menjaga anak-anak kita dari bahaya narkoba. Jaga Kamtibmas, keamanan di masyarakat. Jaga, jangan beredar narkoba, jangan beredar ganja. Londen bekas kalak dia narkoba, ganja lo, sampaikan segera bisa kalakna. Ulam biam, sampaikan itu berbahaya. Agen-agen narkoba, pengedar ganja, sampaikan segera ditangkap. Kejahatan yang luar biasa. Ketika dia membunuh, cuma mati satu orang. Tapi ketika dia pengedar narkoba, pengedar ganja, berapa generasi muda kita habis. Sekolah sudah asal-asalan. Coba kita ya. Nah, kita perhatikan anak-anak muda kita, anak-anak lajang kita, kebiasaannya keseharian, mata nanggung mulai kita tinggi orang yang normal, ngumbahan dulu bila mata nanggung, pendingin nanggung tajam, suara orang ingin pas, bungu dia, hati-hati, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini
Semoga Ananda daripada anak saudara kami Hari Cahyono semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang membanggakan bagi kampung dan masyarakat kita, dan anak yang membanggakan bagi agama dan negara, sehingga lahirlah nanti menjadi generasi-generasi yang Qur'ani, generasi yang suka membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan ketika orang tuanya meninggal dunia maka dibacalah iringan jenazahnya dengan Al-Quran. Inilah yang kita harapkan Bapak Ibu dirahmati oleh Allah. Ketika kita nanti memejamkan mata, menghembuskan nafas terakhir, kita tinggalkan anak yang soleh dan solehah. Inilah kebahagiaan yang luar biasa yang kita harapkan dan yang kita idam-idamkan. Ini tidak bisa secara instan terjadi dan hadir di tengah-tengah keluarga kita kalau tidak ada ikhtiar, kalau tidak ada usaha dari kita masing-masing. Intinya apa Bapak Ibu? Peduli kepada pendidikan agama terhadap anak-anak kita. Kalau kita belum mampu untuk mengajarnya, berikan ustadz untuk mengajar. Antarkan ke balai pengajian, antarkan ke madrasah, antarkan ke pondok pesantren. Kalau kita orang tua sibuk keseharian kita, emaknya sibuk di kantor, ayahnya sibuk di kebun, anak tidak bisa kita didik, mari kita antarkan ke pondok pesantren atau ke daya yang terdekat dari kita, atau mungkin banyak-banyak daya yang diinginkan oleh anak-anak kita untuk mengambil keberkahan dalam acara kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa. Kita titip doa, kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, kepada saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa. Semoga Allah berikan kepada mereka kekuatan, semoga Allah berikan mereka kesehatan, sehingga mereka mampu melewati perjuangan-perjuangan yang dirasakan oleh mereka pada hari ini. Dan itu juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah jaga Masjidil Aqsa, semoga Allah turunkan tentara-tentaranya Allah, sehingga diberikan pertolongan kepada mujahid-mujahid Islam yang ada di Palestina. Dan begitu juga kita doakan kepada orang-orang tua kita yang mungkin barangkali telah mendahului kita, sehingga Allah lapangkan mereka dalam kuburnya. Dan begitu juga mungkin barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah angkat penyakitnya. Begitu juga ketika kita punya hajat dan keinginan, semoga dikabulkan oleh Allah keinginan kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وحتى صفوفهم. اللهم أهلك الكفار والمشركين. اللهم ربنا أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والهداية والبركة والصحة والقوة علينا وعلى سائر هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, dengan kemahabesaran-Mu ya Allah, dengan kudrat dan iradat-Mu ya Allah. Di malam ini dari negeri Aceh Singkil, dari kampung Bosong Braga Barat, di tempat yang mulia ini kami panjatkan satu doa kepada-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami melihat di media sosial,
Kami melihat lewat Facebook dan YouTube bagaimana dahsyatnya penderitaan saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Berikan pertolongan kepada mereka, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Turunkan kekuatan-Mu kepada mereka, ya Rahman. Jaga, lindungilah Masjidil Aqsa, ya Allah. Engkau lah yang maha memelihara, Engkau lah yang maha kuat. Kecil bagimu, ya Allah, ketika Engkau hancurkan juris Israel hari ini, ya Allah. Amin ya Allah. Tidak berat bagimu, ya Allah, ketika Engkau hancurkan pada malam ini antara juris Israel, ya Allah. Amin. Lebih 75 tahun penderitaan mereka untuk menjaga Masjidil Aqsa. Satu langkah dan satu jengkal pun mereka tidak pernah tinggalkan bumi Palestina. Ya Allah, ya Rahman, kami belum mampu untuk langsung terjun ke Palestina, ya Allah. Kami tidak kuat langsung terjun ke sana, ya Allah. Pada malam ini, ya Allah, kami angkat kedua tangan kami. Kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah musuh-musuh Islam, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kekuatan yang kami miliki, ya Allah, kecuali Engkau berikan kami kekuatan. Hari ini kami bisa berjalan karena Engkau berikan kami kekuatan untuk berjalan. Hari ini kami bisa melangkah karena Engkau berikan kami kekuatan untuk melangkah. Hari ini kami bisa berbicara karena Engkau berikan kami kekuatan untuk berbicara. Berapa banyak hari ini manusia tidak bisa lagi berbicara, keluh dan bisu. Berapa banyak hari ini manusia tidak bisa lagi berjalan, duduk di roda, yang tidak bisa melaksanakan sesuatu apapun, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, 14 Februari 2024, berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang sayang kepada kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan langkah kami, ringankan tangan kami untuk mencoblos nanti pemimpin-pemimpin yang dalam ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kekuatan bagi kami, tidak ada daya upaya kepada kami, terkecuali Kau berikan kekuatan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilihan kepala kampung telah selesai. Berikan kekuatan kepada kepala kampung yang terpilih, ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan amanah nanti, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan di dalam keluarga Walimatul Khitan ini, ya Allah. Jadikan keluarga mereka, keluarga kami, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah rumah tangga kami jadi rumah tangga yang baik di jannati. Jadikanlah kami suami yang soleh. Jadikanlah istri kami istri yang soleh. Jadikan anak-anak kami menjadi penyejuk mata hati kami, qurrata a'yun. Menjadikan buah hati kami, berdoakan kami ketika kami masih hidup dan ketika kami tidak ada lagi di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak yang difitnah ini, ya Allah, menjadi anak yang saleh dan salihah. Berikan kekuatan kepada orang tuanya untuk mendidik anak-anak ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami, nampakkan kepada kami kebenaran itu tetap benar. Berikan kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkan kepada kami yang batin itu tetap batin, yang jahat itu tetap jahat, yang zalim itu tetap zalim. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu, ya Allah, untuk menjauhi kezaliman itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami rezeki yang halal, berikan kami usaha yang berkah. Jadi rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, ketenangan, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau hari ini di antara kami yang hadir hari ini
banyak masalah yang kami hadapi ya Allah. Berikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Allah. Amin. Jikalau pada hari ini ada keluarga di antara keluarga kami, saudara kami, famili kami, sanak kerabat kami dalam keadaan sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Amin ya Allah. Sehatkanlah badannya ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Barangkali di antara kita orang tua kita yang telah mendahului kita, lapangkan kuburnya ya Allah. Amin. Terangilah kuburnya ya Rahman. Amin. Jadikan kubur orang tua kami ya Allah satu taman daripada taman-taman surga. Amin. Jauhilah kubur mereka ya Allah satu lubang api neraka. Amin. Maafkan segala kesalahan ayah dan emak kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa mereka ya Allah. Mungkin sewaktu kami kecil, sewaktu kami masih kecil, banyak salatnya yang dia tinggalkan, banyak perbuatan yang tidak baik yang dia lakukan, demi untuk membesarkan kami, demi untuk mencari nafkah sesuatu nasi kepada kami. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Tutuplah aib-aib mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, barangkali orang tua kami yang masih hidup di dunia ini, berkahilah umurnya ya Allah. Sehatkanlah badannya ya Allah. Berikan kekuatan kepadanya lahir dan batin ya Allah. Sehatkan badannya, sehatkan pikirannya, terangilah hatinya ya Allah. Damaikanlah hatinya ya Allah. Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Lapangkanlah dadanya ya Allah. Berikan penerangan kepada kami ya Allah untuk mencari keridhaan-Mu ya Rahman ya Arhamar Rahim. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sambil kita berselawat tidak ada paksaan. Nanti berapa jumlah sumbangan kita nanti akan dilihat di Facebook saya sendiri. Coba minta bantu kepada anak-anak muda. Mungkin di antara kita ada punya kelapangan untuk memberikan donatur sumbangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Amanah Bapak Ibu ini akan kami berikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sekarang kita dari pimpinan-pimpinan ormas dan sedang menghimpun dana mulai daripada Provinsi Aceh sampai ke Indonesia, dan ini satu upaya kita, satu pertolongan kita. Sembari kita nanti berselawat, tidak ada paksaan, ikhlaskan hari ini kita ringankan beban kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Rumah sakit yang dibangun oleh para donatur-donatur yang ada di Gaza hari ini, yang ada di Palestina hari ini, luar biasa dimanfaatkan oleh mereka. Sallallahu alaihi